Baik teman-teman, di sini kita akan belajar tentang metode statistika di materi pertemuan ke-7, yaitu tentang tafsiran dan selang koefisien korelasi. Di sini kita akan membahas tiga hal, yaitu tentang diagram sebar atau scatter plot, tafsiran tentang koefisien korelasi, dan selang taksiran koefisien korelasi. Namun pada video kita kali ini, saya akan menjelaskan dua bagian saja, yaitu bagian A dan bagian B. Kita mulai pada bagian A, yaitu tentang diagram sebar atau scatter plot. Dalam studi korelasi dan regresi sederhana, seorang peneliti mengumpulkan dua data dari variabel numerik atau kuantitatif untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara variabel-variabel tersebut. Jadi tahu ya, variabel numerik itu adalah variabel yang mengangkakan. Variabel variabel numerik. Variabel numerik ya mengangkakannya. Kuantitatif numerik sama aja. Sebagai contoh, jika peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian, peneliti harus memilih sampel secara acak dari sejumlah siswa, mencatat berapa jam mereka belajar, ya, serta mencatat nilai ujian yang mereka peroleh. Jadi, di sini bisa kita identifikasi dua variabel numerik, yaitu tentang jumlah jam belajar serta nilai ujian mereka, gitu ya. Nah, ini datanya saya tampilkan. Jadi di sini ada dua variabel numerik diangkakan, yaitu hours of study, jumlah jam belajar, dan grade, nilai dalam persennya. Kita dapat mengenai ini dua variabel. Nah, itu dua variabelnya ada variabel bebas, independent variable, dan variabel terikat, dependent variable. Variabel bebas adalah variabel dalam regresi yang dapat dikontrol atau dimanipulasi. Variabel bebas adalah variabel yang bisa kita manipulasi angkanya. Dalam kasus ini, jumlah jam belajar adalah variabel bebas dan dilambangkan sebagai variabel X. Tentu ya, kan kita bisa mengatur mau berapa jam kita belajar sebelum ujian dilakukan. Mau kita belajar 2 jam, mau kita belajar 8 jam, suka-suka kita. Itu. Variabel terikat adalah variabel bebas dalam regresi yang tidak dapat dikontrol. Nilai yang diperoleh siswa pada ujian adalah variabel terikat dan dilambangkan oleh variabel Y. Jadi tentu ya, karena nilai ujian kan nggak bisa kita atur nilainya. Mungkin bisa kita prediksi atau kita rencanakan. Aku maunya nilai ujianku nanti 100. Namun, apakah nantinya nilaimu akan 100? Tidak. Ya kan? Itu hanya rencana. Begitu ya. Jadi di sini hours of study adalah variabel bebas dan grade atau nilai ujian adalah variabel terikat gitu. Nah, kita lanjut ya. Variabel bebas dan variabel terikat dapat dipetakan dalam sebuah grafik namanya scatter plot. Bahasa Indonesia scatter plot itu adalah diagram sebar. Variabel bebas X diplot pada sumbu horizontal. Jadi sumbu horizontal itu yang ini ya. Yang ini. Yang ini sumbu horizontal. Dan sedangkan variabel terikat Y diplot pada sumbu vertikal. Jadi sumbu vertikal itu ini. Jadi ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, di sini nanti data-data pada variabel bebas. Ini variabel bebas. Dan variabel angka-angka di sini diisi nanti pada variabel terikat. Karena dia variabel terikat pada sumbu vertikal. Kira-kira seperti itu. Nah, diagram sebar scatter plot adalah grafik yang menampilkan pasangan terurut X, Y yang terdiri dari variabel bebas X dan variabel terikat Y, gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh nih. Ini tentang data car rental companies atau perusahaan rental mobil. Construct a scatter plot for the data sold for car rental companies in the United States for a recent year. Artinya adalah buatlah scatter plot untuk data yang ditunjukkan pada perusahaan rental mobil di Amerika Serikat akhir-akhir ini. Di sini ada data company-nya, perusahaannya, data cars-nya, mobilnya. Ini dalam 10 thousands ya. Jadi 63 ini kalau dalam 10 thousands ya kali 10 thousands itu 10.000. Berarti kalikanlah 63 kali 10.000 sekitar 630.000. Gitu. Dan ini adalah revenue-nya atau biaya rentalnya, biaya sewanya dalam bilion. Bilion itu miliar dolar. Jadi cara baca data ini
Perusahaan A merentalkan mobilnya sebanyak 630.000 mobil dan hasil biaya rentalnya itu, hasil yang mereka peroleh atas biaya sewa atau biaya rentalnya itu adalah sekitar 7 miliar dolar. Kira-kira seperti itu. Nah, kita di sini disuruh membuat scatter plotnya. Pertama kita gambarkan dulu atau labelkan, draw and label the x and y axis. Artinya, gambarkan dan labelkan sumbu x dan sumbu y. Kira-kira seperti ini. Jadi kita gambarkan dulu sumbu x dan sumbu y. Nice ya. Gitu. Ini sumbu x letaknya variabel bebas. Bebas. Ini sumbu y letaknya itu adalah variabel terikat. Terikat. Menurut Anda, yang mana dari data ini variabel bebas dan variabel terikatnya? Nah, saya jawab. Variabel bebasnya adalah jumlah mobil yang disewakan, yang direntalkan. Sedangkan variabel terikatnya adalah biaya hasil dari mobil yang direntalkan itu. Tentu ya, kita tentulah ya, karena kalau kalau jumlah mobil yang kita sewakan itu dikit, ya biaya sewanya, biaya sewa yang dihasilkan untuk kita, ya dikit juga. Gitu. Jadi, biaya sewanya ini kan dipengaruhi oleh jumlah mobil yang mau disewakan. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk membuat angka-angka pada sumbu X dan sumbu Y itu pada umumnya bebas. Namun, kita sesuaikan dengan datanya. Datanya ini kan yang terendah 1, maaf. Kita berfokus pada variabel bebas dulu. Data terendahnya kan 8,5 nih. Berarti 8,5 kita bikin di sini. Udah. Nggak usah 8,5. Maaf ya. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu ya. Ini kita hapus ya. Nah, yang terendah kan 8,5 nih. Yang tertinggi kan 63. Jadi, skala 10 bisa-bisa aja kita gunakan. Ini bebas ya menggunakan skalanya. Mau 5, mau 100 boleh. Tapi sesuaikan dengan data yang ada. Di sini kita akan gunakan 10. Mengapa nggak 100 kita bikin? Kalau 100 kita bikin, di sini 200. Mau di mana nanti kita letakkan angka 8,5 ini? Nah, mau dipenet-penetkan di sini? Nah, nggak mungkin. Jadi kita bikin aja 10, di sini 120 lah ya. Di sini 30, 40, 50, dan 60. Gitu. 70 lah. Lalu di sini data yang paling rendah kan 1,4 nih. Sedangkan data tertingginya 7. Jadi kita bikin aja skala yang paling cocok itu 1 aja. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Plot its point on the graph, as shown in figure. Jadi di sini kita disuruh memplotkan setiap titik pada grafik. Jadi pertama nih, titik A, perusahaan A, itu kan X-nya, variabel bebasnya adalah 63. Dan variabel terikatnya adalah 7. Berarti 63 sekitar di sini ya. Dan 7 sekitar di sini. Berarti letaknya itu kira-kira di sini. Gitu. Lalu ini perusahaan A. Perusahaan B, dia letaknya 29. Jumlah mobilnya, variabel bebasnya. Berarti sekitar di sini. Sedangkan biaya sewanya adalah 3,9. Ya kan? Berarti sekitar di sini. 4, berarti sekitar di sinilah ya. Ini B. Lanjut 20,8. Ya, 20,8 kira-kira di sini. Ya, kira-kira di sini ya. Kita bikin di sini. Lalu variabel terikatnya 2,1 di sini. Berarti C di sini. Kayak gitu terus ya. Kayak gitu terus. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, gitu ya. Di sini dia pakai skala 8,5, 17,5 nggak apa-apa gitu. Disesuaikan aja dengan data yang ada. Angka-angka di sini sebenarnya bebas ya, gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau titik ini mewakilkan siapa lah kira-kira? Mewakilkan si F ya, gitu. Kalau ini mewakilkan si E, ya kan? 1,4 terikatnya. Ini. Kalau yang ini mewakilkan si D. Ini si C. Si C nah ini. Iya, si C. Ini si B dan ini si A. Gitu. Jadi scatter plotnya ya ini yang saya lingkari ini. Jadi scatter plot untuk data ini adalah yang saya lingkari ini. Kira-kira paham lah ya sampai di sini. Saya rasa tidak sulit lah ya. Kita ke pembelajaran kita untuk bagian A. Di sini ada contoh 2 dan contoh 3. Silakan dibahas
secara mandiri. Lalu ada kedua, materi kita yang kedua adalah tafsiran tentang koefisien korelasi. Nah, korelasi adalah ukuran statistik untuk menunjukkan seberapa kuat dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Tadi data kita kan adalah jumlah mobil, variabel bebasnya. Ini, maaf. Di sini saya hapus dulu. Tadi kan variabel bebasnya kan jumlah mobil yang direntalkan. Jumlah mobil aja lah. Lalu variabel terikatnya adalah hasil biaya sewa kan. Di mana ini bebas, variabel bebas, ini terikat. Nah, korelasi adalah, sebelum itu, jumlah mobil dan hasil biaya sewa kan ada hubungannya kan. Kalau jumlah mobil yang disewakan sedikit, ya hasil biayanya kan dikit. Kalau jumlah mobil yang disewakan besar, ya hasil biaya sewanya besar. Makin untunglah perusahaannya. Nah, ada hubungannya kan. Nah, korelasi adalah ukuran untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara jumlah mobil dan hasil biaya sewa ini. Apakah kekuatan hubungan mereka itu dikit atau tidak? Gitu ya, itu korelasi. Ya. Nah, koefisien korelasi disimbolkan sebagai R. Koefisien korelasi determinasi atau sering disingkat sebagai koefisien determinasi aja. Sering disebut sebagai R pangkat 2. Gitu. Bisa juga disebut koefisien korelasi determinasi, cuman singkat aja lah ya. Koefisien determinasi aja. Oke? Nah, dari rumus yang disediakan untuk R pangkat 2, ya ini materi kelompok 5 ya, jadi kami nggak terlalu membahasnya. Secara matematis dapat dibuktikan bahwa harga R pangkat 2 paling kecil sama dengan 0 dan paling besar sama dengan 1. Makanya di sini disimbolkan nilai R pangkat 2 itu berada di antara 0 dan berada di antara 1, tapi boleh sama dengan 0 dan 1. Gitu. Sehingga nilai koefisien korelasi R-nya akan berada di antara 1 dan min 1. Ditulis seperti ini. Jadi gak ada istilahnya nilai R-nya itu 2, 1,3, min 1,8, gak ada. Dengan demikian, nilai koefisien korelasi R, harganya bisa negatif, positif, atau 0. Namun tidak selalu kurang dari min 1 dan tidak lebih dari 1. Jadi, nilai R itu kan koefisien korelasi. Koefisien korelasi bisa negatif, positif, 0. Asalkan nilainya itu ya berada di interval ini aja. Ya, kira seperti itu. Nah, kita beralih sebentar ke persamaan regresi linear. Persamaan regresi linear kan ini, ya. A itu intercept-nya yang di sini. Jadi ini intercept. B itu adalah koefisien arah regresi. Jadi arah dari ini, garis ini hasil dari fungsi regresi ya. Gitu. Jadi kalau misalnya y topi 2 ditambah 3x. Kalau akan gambarkan ini di fungsi, hasilnya ya ini. Garis ini. Gitu ya. Nah, jadi B-nya di sini adalah koefisien arah regresi. Nanti saya jelaskan. X itu variabel bebas, dan Y topi itu adalah variabel terikat yang diprediksi. Jadi ada nanti satu Y, yaitu adalah variabel terikat. Variabel terikat doang. Variabel terikat yang ada pada data. Gitu ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, pada persamaan regresinya ini, titik ini adalah titik pada data. Ya, pada data. Misal nih, diberikan datanya, main Mobile Legends dia 1 jam nilai, gak salah, jumlah mobil yang direntalkan ada sebanyak 1 biji misalnya, hasil biaya sewanya misalnya cuma $2. Nah, di sinilah datanya, ecek-eceknya. Tapi diprediksi, maaf ya, datanya janganlah kita bikin ini ya. Misal nanti ada data yang lain, jumlah gimana lah bilangnya ya. Nah, gitulah ya. Jadi di sini kan mobilnya, datanya kan 2, tapi yang diprediksi itu anggaplah 3. Jadi ini nilai Y-nya, tapi nilai prediksinya 3. Kira-kira seperti itu ya. Nah, rasa apalah ya. Jadi titik ini merupakan titik prediksi, titik yang di sini merupakan titik pada datanya. Nah, karena di sini ada salah. Maaf ya. Ini adalah titik pada data, sedangkan ini adalah titik yang diprediksi. Makanya di sini ada absolute value, artinya nilai yang diamati. Ini adalah predicted value, artinya nilai yang diprediksi. Kira-kira seperti itu. Nah, nilai koefisien arah regresi dapat bernilai negatif, positif, dan 0. Nah, ini adalah persamaan regresi dengan koefisien arah regresinya itu positif. Jadi di sini
nilai koefisien area regresinya kan 0,106 positif. Jadi kalau positif itu arahnya dari kiri bawah ke kanan atas. Gitu. Sedangkan nilai dari koefisien area regresi negatif, ini kan koefisien area regresinya kan minus 3,622. Itu dari kiri atas ke kanan bawah. Gitu. Nilai koefisien area regresi negatif menyatakan hubungan antara X dan Y negatif. Artinya semakin besar nilai X, maka semakin kecil Y. Jadi, kalau B negatif, maka jika X semakin besar, maka Y-nya akan semakin kecil. Itu. Kalau kalian perhatikan di sini, angka 5, X-nya. Nilai Y-nya kan, anggap aja lah yang ini lah kita bilang ya, yang datanya aja kita tengok. Datanya, anggaplah 90. Berarti ketika X-nya 5, Y-nya 90. Lalu yang ini, anggaplah 6. Berarti nilai Y-nya sekitar 82. Ya kan? Lalu di sini, nilai X-nya kira-kira 7 lah ya. Di sini, Y-nya kira-kira 76 lah kita gitu. 7 ini ya, di sini 76. Perhatikan, semakin naik nilai Y-nya, semakin naik nilai X-nya, nilai Y-nya semakin turun. Semakin naik nilai X-nya, Y-nya semakin turun. Itulah akibatnya ketika B-nya negatif. Gitu. Jadi ketika B-nya negatif, X-nya naik, Y-nya turun. Gitu ya. Makanya di sini persamaan regresinya, ini datanya, ini scatter plotnya. Sedangkan garis ini adalah garis persamaan regresi. Jadi B-nya kan negatif di sini, persamaan regresinya. Ya kan? Makanya grafiknya itu turun ke bawah. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ditinjau dari koefisien arah regresi, koefisien korelasi negatif berkaitan dengan koefisien arah negatif, dan koefisien korelasi positif berkaitan dengan koefisien arah yang positif. Maksudnya, ketika koefisien arah regresinya positif, maka koefisien regresinya wajib positif. Kalau koefisien arah regresinya negatif, otomatis koefisien koefisien ya arah regresi, koefisien korelasinya wajib negatif. Nah ini khusus untuk regresi linear sederhana. Ketika B sama dengan 0, maka R-nya itu sama dengan 0. Khusus di koefisien khusus untuk persamaan regresi linear sederhana. Kalau persamaan regresi linear tidak sederhana, apa namanya ya, multiple atau bervariabel banyak, itu nggak berlaku yang ini. Tapi yang ini tetap berlaku. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ketika nilai koefisien korelasi R sama dengan min 1, maka hubungan antara X dan Y adalah negatif sempurna. Seperti ini. Jadi, saya baca dulu ya. Lalu, dan ketika nilai koefisien R sama dengan 1, maka hubungan antara X dan Y adalah hubungan linear positif sempurna. Kata sempurna berarti bahwa variabel Y terikat murni 100% akan dipengaruhi oleh X. Artinya, ketika R sama dengan min 1, artinya kan B-nya negatif. Kalau B-nya negatif, persamaan regresinya kan kayak gini. Nah, ketika R sama dengan min 1, semua titik-titik scatter plotnya berada pada persamaan regresi. Gitu ya. Jadi, kalau ketika R sama dengan 1, berarti kan B-nya positif ya. Berarti kan kayak gini garis persamaan regresinya. Nah, ketika R sama dengan 1, artinya semua scatter plotnya itu berada pada persamaan regresi. Gitu ya. Nah, ketika R-nya itu misal nih 0,98, berarti misal nih ini persamaan regresinya. Ada titik-titiknya itu nggak apa namanya ya, nggak kena, maksudnya nggak semuanya kena di persamaan regresi, tapi dekat ke persamaan regresi. Artinya ketika nilai R-nya makin turun ke bawah menuju 0, makin menyebar nanti scatter plotnya ini. Gitu, ya. Nah, arti sempurna artinya adalah variabel terikat Y murni dipengaruhi 100% oleh X. Artinya, misalnya ya, tadi kan variabel bebasnya adalah yang kita contohkan di scatter plot tadi kan jumlah mobil yang direntalkan kan. Ini bebas, X lah ya. Sedangkan Y-nya adalah biaya sewa. Ya, biaya sewanya yaitu biaya hasil biaya sewa. Penghasilan mereka lah ya. Kalau sempat nanti kita hitung datanya ini dan R-nya itu sama dengan 1, artinya hubungan antara X dan Y-nya ini sempurna.
Artinya, hubungan penjualan mobil dan hubungan biaya sewa itu sangat kuat. Artinya, jumlah mobil yang dijual, yang disewakan itu sangat mempengaruhi biaya sewa mereka dan pengaruhnya itu 100%. Kira-kira seperti itu. Dan kalau dia positif kan R-nya sama dengan 1. Positif kan? Artinya, semakin banyak jumlah mobil yang disewakan. Ketika X-nya naik, berarti kan Y-nya naik. Kalau R-nya positif. Kalau R-nya positif, B-nya positif. Kalau B-nya positif, akibatnya X positif. Ketika X-nya naik, Y-nya naik. Nah, artinya, ketika X-nya naik, jumlah mobil yang disewakan naik. Berarti biaya sewa yang dihasilkan naik juga. Ah, kira-kira seperti itulah ya. Nah, nilai koefisien arah regresi 0 menyatakan bahwa tidak ada hubungan. Ini singkat saja saya katakannya. Jadi, ketika R sama dengan 0, kedua variabel gak ada hubungannya. Misal nih, jumlah populasi di Nias mempengaruhi jumlah pernikahan di Medan kan gak ada pengaruhnya. Nanti dihitung R-nya itu 0. Kalau R 0, berarti B-nya 0. Di regresi linear sederhana. Kalau dia di regresi linear berganda, itu ini gak berlaku. Gitu ya. Nanti gambar persamaan regresinya kira-kira seperti ini. Gitu ya. Nah, di sini saya mau tekankan. Jadi, nilai R ketika semakin ke kanan, dia itu semakin kuat. Nah, ketika semakin ke kiri, dia juga semakin kuat. Nah, jika nilai R semakin menuju 0, dia semakin lemah. Ketika R menuju 0, dia semakin lemah. Makanya di sini ada strong negative linear relationship. Artinya, hubungan linear negatif kuat. Di sini no linear relationship. Hubungan tidak linear, artinya nggak ada hubungan. Di sini strong positive linear relationship, artinya hubungan linear positif kuat. Gitu. Jadi, coba saya tanya Anda. R sama dengan 0,5 dan R sama dengan minus 0,7. Mana koefisien korelasi yang paling kuat? Nah, yang paling kuat adalah 0,7. Yang lebih lemah adalah 0,5. Mengapa? Sebenarnya kan, kalau di dalam hitungan kita, 0,5 lebih dari minus 0,7. Betul ya? 0,5 itu, kan 0,5 itu kan di atasnya min 0,7. Namun, pada koefisien korelasi, kuat dan lemahnya itu nggak ditentukan seperti ini. Kuat dan lemahnya itu ditentukan ketika semakin menuju 0, berarti dia makin lemah. Semakin jauh dia dengan 0, berarti dia makin kuat. Nah, yang mana lebih dekat dengan 0? 0,5 atau minus 0,7? Tentu 0,5 ya. 0,5 lebih dekat dengan minus 0,7. Artinya 0,5 lebih lemah daripada minus 0,7. Gitu. Jadi koefisien korelasi yang lebih kuat adalah minus 0,7. Ya walaupun dia minus, dia lebih kuat gitu. Positif dan minus ini itu hanya menunjukkan arah apanya doang. Arah regresinya aja. Kalau dia negatif, berarti X semakin positif, dia semakin turun. Kalau dia positif, berarti X positif, Y turun. Itu aja nah. 0,5 dan 0,7-nya ini nih sebenarnya. Itulah kira-kira ya. Nah, berikut adalah beberapa contoh diagram sebar untuk nilai koefisien korelasi yang berada di antara min 1 dan 1. Jadi ini adalah koefisien korelasi dari 0,5. Nah, ini adalah 0,9. Tengok ya. Lebih kuat 0,9 dari 0,5. Mengapa? Karena lebih jauh 0,9 dari 0 daripada 0,5. Dan karena keduanya positif, ya kan? Karena keduanya positif, maka dia itu, kalau positif apa? Kalau R positif, berarti kan arah B-nya kan positif. B itu koefisien arah regresi. Kalau koefisien arah regresinya positif, berarti kan bentuk persamaan regresinya kan seperti ini. Nah, bisa kita tarik persamaan regresinya di sini. Dan di sini. Nah, mana lebih rapat? Mana lebih rapat dia? Yang ini atau yang ini? Yang ini kan? Karena yang lebih rapat yang ini, maka koefisien korelasinya ya lebih tinggi daripada yang ini. Nah, kira-kira gitu. Jadi semakin rapat dia dengan persamaan regresi, semakin kuat koefisien regresinya. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini minus 0,5. Jadi yang ini sama yang ini sama kekuatan mereka. Hanya saja arahnya berbeda. Arahnya ini kan ke sana. Arahnya ini ke sini. Nah, kira-kira gitu. Lalu ini minus 0,9. Nah, tentu ya lebih kuat ini daripada ini. Gitu. Karena lebih rapat ini kan. Gitu ya. Nah, oh ini koefisien korelasi harganya sangat bergantung pada ukuran sampel dan bentuk regresi. Koefisien korelasi R 0,6, gini maksudnya. Nanti ada data yang kalian kumpulkan, jumlah datanya itu 60.
ada data yang lain kan, jumlahkan kalian teliti 300 data. Nah, kalian dapatlah hasil perhitungannya ini, si data 60 ini R-nya 0,6. 300 ini R-nya 0,6. Jangan kalian kira makna 0,6 antara R di sini dan di sini itu sama, beda ya. Jadi kekuatan 0,6 di data 60 ini berbeda dengan kekuatan di 300. Gitu. Aku kurang tahu ya, tapi aku berhipotesis aja. Mungkin saja lebih kuat R 0,6 ini di 60 daripada 0,6 ini di 300. Ketika kalian gambarkan nanti scatter plotnya, bisa saja nanti ini scatter plotnya ini lebih padat daripada yang ini. Kira-kira gitu. Jadi kalian bandingkan nilai R-nya ketika jumlah data yang kalian teliti sama. Seperti yang tadi, perusahaan rental mobil kan hanya 6 perusahaan yang diteliti kan, A, B, C, D, E, F. Berarti jumlah data yang kalian teliti ya cuma 6 gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, sampai sini lah materi B ya. Kalau materi C nanti saya jelaskan di papan tulis di kelas. Sekian dari saya, semoga video ini ditonton ya teman-teman. Terima kasih.